Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan satu tujuan sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga shalawat dan salam tak terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah insyaallah kita semua tahu bahwa kita semua ini adalah dalam suatu perjalanan, dan pada umumnya namanya perjalanan. Kira-kira apa yang diinginkan orang dalam perjalanan? Kalau kita bekerja, jam kerjanya jam 7, kita berangkat dari rumah dan kita jauh. Kira-kira apa yang kita inginkan di situ? Otomatis adalah ingin segera sampai. Ini apa? Ingin segera sampai. Buktinya apa? Buktinya ketika di dalam jalan macet, kadang-kadang menggerutu di jam setelah terus mepet, ya, macet seperti itu. Tapi perjalanan saat ini kita aneh, perjalanan yang kita ya tidak ingin segera sampai, yaitu perjalanan menuju betul, ya, perjalanan menuju akhir. Kenapa kita tidak ingin segera sampai? Sebab kalau sudah finish, tidak ada lagi yang namanya perjalanan, tidak ada lagi. Sementara perjalanan kita ini sangat menentukan di dalam ya finish kita nanti. Sehingga kita walaupun banyak sekali rintangan, banyak sekali gangguan, ya, tapi kita ingin tetap berlama-lama dalam perjalanan ini. Ada yang ya, supaya badan tetap sehat, goes, ya, sampai mana itu, sampai Depok, ya, sampai Bogor, nah, kadang sampai Malang, ya, sampai Blitar, sampai Lamongan. Nah, gitu. Kenapa? Karena ingin badan tetap sehat. Kenapa? Karena masih ingin berlama-lama dalam perjalanan ini. Itu perjalanan kehidupan ini. Dan nanti setelah kita finish, ya, maka sudah tidak ada lagi perjalanan. Sementara perjalanan yang kita tempuh ini walaupun sangat rumit, ya, tetapi kita tetap menikmatinya. Tapi ada satu hal dalam perjalanan ini yang walaupun sangat sulit, kadang-kadang juga menyenangkan, kadang-kadang juga menyusahkan, tetapi kita tidak boleh meremehkan perjalanan ini. Dan alhamdulillah insyaallah semua kita yang hadir duduk di majelis ilmu ini, ya, tentu dalam rangka untuk
bagaimana agar kita di dalam menempuh perjalanan ini bisa sampai dengan selamat sampai finishnya, sehingga finish dengan selamat. Dan orang yang bertakwa, artinya orang yang takut kepada Allah, mereka senantiasa dihantui rasa takut ya, kalau finishnya nanti tidak selamat, sehingga setiap harinya ada upaya untuk bagaimana agar selamat. Lalu apa upaya itu supaya selamat? Rasulullah SAW berkata kepada kita bahwa ada dua hal yang menjadikan kita selamat. Kata Rasulullah, "Taraktu fikum amrayn." Tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua hal. In tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, dua hal itu, dua perkara, dan tadillu abada, maka dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati Rasul, yaitu Al-Quran dan artinya kalau kita berpegang teguh kepada keduanya, apa berpegang teguh ini? Ya, kita berusaha untuk mengkajinya, mempelajarinya, memahaminya, kemudian mengamalkan. Dan itu dilakukan dengan secara sungguh-sungguh, mujahadah dan istiqomah. Dan istiqomah sangat berat. Karena apa? Karena banyak sekali yang merintangi kita untuk bisa istiqomah. Dan tantangan yang paling berat itu adalah justru tantangan di dalam diri sendiri, yaitu hawa nafsu. Dan selama kita masih dikuasai hawa nafsu, terutama hawa nafsu tentang dunia, ya, tomat tentang dunia, serakah tentang dunia, maka sulit bagi kita ya, untuk bisa menyelamatkan diri kita. Maka supaya kita selamat, kita tentu banyak membaca ya, bagaimana orang-orang zuhud ya, kita para sahabat itu ya, sehingga mereka terutama yang mulia Rasul dijamin masuk surga ya. Ada 10 orang sahabat Rasul dijamin masuk surga. Nah, itu juga kita perlu pelajarinya ya, bagaimana kalau sampai dijamin masuk surga. Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak bekerja, sini tanto, ya, ibadah roh, tidak begitu. Mereka tetap tinggal besar sebagaimana biasa orang kerja ya kerja. Tetapi di dalam hatinya itu tidak tertuju kepada dunia. Bekerja hanya sebagai sarana untuk menuju perjalanan menuju akhir. Sehingga otomatis dalam perjalanan itu ketika dia bekerja juga hati-hati dalam bekerja itu. Jangan sampai ketika bekerja itu ya, dengan cara yang tidak baik, dengan cara menzalimi orang lain, kemudian juga dengan mengambil yang bukan haknya. Dijamin tidak akan selamat seperti itu. Apalagi kalau hak orang lain, artinya apa? Artinya kita menzalimi orang lain dan kita tidak punya kesempatan untuk minta halalnya pada orang lain itu, maka itu menjadi bahaya besar pada nanti kita di akhirat. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu nanti akan bisa diberikan kepada mereka yang kita zalimi. Jadi ini teman sekalian yang dimakan oleh Allah, ya, mudah-mudahan mukadimah ini menjadi bahan pengingat kita semua ya, bahwa kita di dalam perjalanan ini kita perlu hati-hati. Insya Allah kita semua yang hadir ya, insya Allah ya, setiap pengajian hadir itu tentu adalah sebagai satu upaya ya, upaya kehati-hatian kita sehingga kita menjadi tahu jelas
dengan terang. Jalan yang kita lalui menuju finish dengan selamat itu tahu dengan jelas dan terang. Sehingga apa yang kita lakukan kita yakin bisa kita pertanggungjawabkan. Baik, saya ingin melanjutkan materi tafsirnya. Saat ini kita di surah Al-Baqarah ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wadhallalna, dan kami menaungi alaikum atas kalian al-ghamama dengan awan. Ghamama, awan yang sejuk. Wa anzalna alaikum, dan kami turunkan kepada kalian al-manna. Manna itu ya, di manna itu ya, sebangsa minuman yang rasanya lebih manis dari madu, tapi bukan gula. Kemudian wassalwa. Salwa itu ada yang mengatakan burung puyuh, ada yang mengatakan burung merpati, atau sejenis burung yang dagingnya itu empuk, enak dimakan. Dan itu panjalna, diturunkan oleh Allah dari langit. Ini ayat ini menceritakan tentang Bani Israil. Ya. Jadi ketika Bani Israil ini diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, ya, jadi Fir'aun akhirnya ditenggelamkan di dalam laut itu. Nah, setelah itu mereka diperintahkan oleh Allah untuk menempuh perjalanan menuju Syam. Syam itu mana? Syam itu Palestina, Suriah, Irak, Lebanon. Ya. Tadi Syam itu Palestina, Lebanon, Suriah, itu dulu namanya Syam. Tetapi yang lebih dekat itu adalah Palestina, ya. Karena yang lebih dekat dengan Mesir kan mereka dari Mesir, ya. Sehingga nyebrang laut itu, ya, Laut Merah, ya. Laut Merah. Ketika mereka lari, kok ceduk laut, ya apa ini Musa, gitu kan? Akhirnya Musa berdoa pada Allah, Musa pulkan tongkat sehingga menjadi jalan. Nah, setelah selamat dan Fir'aun dan belantara semuanya ditenggelamkan oleh Allah, maka setelah itu mereka diperintahkan Allah untuk berjalan ke Syam. Sehingga mereka harus menempuh perjalanan lewat padang pasir, ya, yang sangat luas. Nah, ketika dalam perjalanan itu kemudian mereka merasa kehausan, ya, merasa kepanasan, ya, kepanasan. Karena memang sana kan panas, ya, merasa kepanasan, ya. Kemudian mereka minta pada Musa, ya, Musa gimana ini? Ya, kita kepanasan ini. Ya. Jadi Musa, ya, jadi Bani Israil itu punya sifat yang kayak anak kecil yang nakal. Jadi ngalem tapi nakal, Bani Israil. Jadi selalu meraih kepada Nabi Musa, berketno masalahnya. Musa, ya apa ini? Ya, kepanasan ini. Ya. Hanya Musa berdoa pada Allah, ya, mohon supaya Allah memberikan naungan supaya tidak kepanasan. Maka dikabulkan oleh Allah, wadhallalna 'alaikumul ghamama. Maka, ya, kami naungi mereka, ya, kami lindungi mereka dengan datangnya awan, sehingga matahari tertutup oleh awan
sehingga panasnya jadi terkurangi tingkat kepanasan. Betapa Allah sangat menyayangi Bani Israil yang dibawa oleh Nabi Musa saat itu. Akhirnya mereka terus berjalan, ya, karena pas sudah enak, bapaknya sudah sejuk, karena kepanasan lagi, ganti yang kepanasan, apa? Geraan yang kepanasan, Musa ngelak iki apa iki? Nah, seperti itu. Jalur Tuhan. Jadi mereka terus begitu. Jadi tidak, ya Allah, tidak. Ya, tapi jalur Tuhanmu, begitu mereka itu, Bani Israil. Maka berdoa, ya Allah, ya, ini umat kami semuanya lapar, ya, lapar semuanya. Akhirnya Allah turun wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Jadi tanpa kerja keras, tanpa susah payah, Allah datangkan setelah diturunkan awan sejuk enak, mereka dikasih makan. Dan makannya itu, ya, makanan bukan makanan biasa, manna wassalwa. Ini makanan yang sangat cocok, ya, di daerah sana. Jadi makanan yang sangat menambah gizi sekaligus juga menambah kekebalan tubuh, menyehatkan, mana masalah dari sebangsa madu, ya, dan juga burung untuk dimakan. Nah, di dalam ayat lain jelaskan setelah mereka itu sudah sudah sejuk, sudah makan, kenyang, ya, kemudian tinggal minumnya belum ada. Akhirnya Nabi Musa pun juga waspada. Apa terjadi? Ya, Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk mengumpulkan tongkatnya. Idrib bi'asa kalau saja. Musa kumpulkan tongkatmu ke dalam batu itu. Betapa Allah sangat sayang pada Bani Israil waktu itu. Karena diperintah oleh Allah, Nabi Musa pun tidak pikir panjang. Sama seperti ketika diperintah untuk ukur laut, Nabi Musa juga tak pikir. Ukur tidak ada perintah dari Allah. Ini juga sama, ya. Ketika umatnya itu pada gerundel, ya, minta minum, Nabi Musa kemudian kepada Allah. Dan itu adalah Musa kumpulkan tongkatmu dalam batu itu, ya. Idrib biasa kalau saja. Maka apa yang terjadi ketika batu dipukul oleh Musa itu? Fan fajarat min husnata asyrata aina. Maka muncratlah, ya, dari batu itu, ya, asyrata aina, 12 mata air. 12 mata air kok ya jelas 12. Kenapa kok 12? Kok tidak 11 atau kok tidak 13? Atau kok tidak 10 saja? Ya. Nah, ini mengingatkan kita kepada 12 berapa? 12 bersaudara. Putranya siapa? Putranya Nabi Yakub, ya. Jadi 12 orang. Jadi putra Nabi Yakub 12. Ya. Sinten sing memiliki sing 12. Jenengan pinten putra? 16. Wah, kalah Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu putranya 12, istrinya 4. Ya. Jadi istrinya 4, putranya 12. Jadi masing-masing kita nih. Oh, betul rata, karena yang satu ibu itu hanya 2. Kita nih, Yusuf dan Benyamin, satu ibu. Yang lain dibagi 3 ibu. Jadi 12 orang. Singkat cerita, 12 orang ini semuanya hidup di Mesir. Kalau itu orang dulu nih, ceritanya kan. Dan mereka, ya, hidup di Mesir. Ya, kemudian mereka, ya, hidup lama di Mesir, beranak pinak sehingga turun-temurun di Mesir. Ya, tapi tetap namanya Bani Israil. Kenapa dinamai Bani Israil? Karena semua adalah anak cucu dari Nabi Yakub. Dan Israil itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Bani Israil dari apa? Keturunan Nabi Yakub.
Itu semuanya ada di Mesir. Ya, dan cilakanya ya, semua Bani Israel yang ada di Mesir itu diperlakukan seperti budak. Ya, diperlakukan seperti budak. Oleh siapa? Oleh bangsa pribumi. Sama seperti di Indonesia. Ya. Jadi orang asing diperlakukan seperti budak. Ya, oleh bangsa pribumi. Ngerti ya di Indonesia. Malah kuali. Rata-rata tinggali toko-toko ini wong kuning-kuning itu sing pegawai wong Jawa ya. Malah begitu. Tapi di Mesir itu tidak ya. Jadi semua pekerja kasar, kuli bangunan, masih teman-teman bangunan ya, sing kerja nang sawah ya, bagian resek-resek embong dan embong semuanya orang-orang. Jadi orang Mesir asli itu enak-enak tok pokoknya ya. Enak-enak tok bayaran akademi. Nah, seperti makanya akhirnya kemudian Allah mengutus Musa itu untuk membawa lari Bani Israil. Tapi dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Allah selamatkan ya dengan hancurnya Fir'aun yang tenggelam dalam laut. Nah, cuman anehnya ya orang Bani Israil ini ya, yang dibawa Musa ini ya, bukan orang-orang yang paling bersyukur, sudah diselamatkan tidak ingin bersyukur, ya, selalu merengek-rengek. Ya untungnya Musa ini sabar, ya, setiap rengeknya itu diminta kepada Allah. Ya. Setelah mereka semuanya minum, ya, apa mereka sudah puas atau tidak? Maka ayat ini Bapak sekalian yang dimakan oleh Allah ya, bisa kita ambil pelajaran dari ketika Allah memuliakan ya, Bani Israil ini ya, dengan segala kemudahan tadi ya. Ini bisa kita ambil pelajaran betapa Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Walaupun hamba itu tidak beriman, tetap diberi nikmat oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang bisa kita pelajaran, ya, jadi ayat tersebut ya, menjadi pelajaran buat kita, ya, bahwa Allah itu senantiasa memberi yang dibutuhkan oleh hamba. Ini yang perlu kita catat ya, bahwa Allah itu senantiasa memberi apa yang dibutuhkan. Ingat, apa yang dibutuhkan oleh hamba. Hanya saja tentu ada adabnya, ada syariatnya. Ya, ketika Allah memberi, tidak mungkin Allah kemudian menurunkan emas dari langit, tidak mungkin ya. Dan itu ya berbeda dengan Nabi Musa dulu ya. Kalau Nabi Musa kalau masuk dari langit gitu ya, kita ya karena kita tidak zaman Nabi tentu seperti itu ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja nah, ya. Jadi untuk mendapatkan kebutuhan kita benar-benar bekerja. Itu perintah dari Allah bekerja. Maka kalau kita bekerja ya dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, otomatis mendapatkan apa? Pahala. Ya. Walaupun kita usaha di dunia, karena kita dasari kita bekerja itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Loh, perintah Allah kerja. Tapi dengan untuk Quran. Tapi dengan buka konten surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah ayat 10. Ada di Quran. Faida qudiyat sholati fantashiru fil ardh. Gitu. Lek semari salat perbaran di muka bumi. Kata dia. Nomor ini pada sejak rezeki. Dikengken kali Gusti Allah.
betul ya. Cuma kadang kita mari sholat, betul pertebaran tapi nanti nah ini masalahnya. Ya. Dibilang untuk pertebaran. Artinya apa kita sudah bekerja? Berarti kita berangkat bekerja itu adalah melaksanakan perintah. Karena itu perintah otomatis dapat pahala, disamping dapat hasil dari pekerjaan. Nah, karena itu perintah berarti ibadah, berarti dapat pahala, maka jangan sampai kemudian kita kotori dalam pekerjaan itu. Ya. Apa kotorannya itu? Kalau pegawai biasanya korupsi, itu jenisnya mengotori, ya. mengotori perintah. Akhirnya apa? Ya Allah kasih itu rezeki, tapi nggak barokah. Ya. Dan endingnya pasti akan celaka. Jadi syariatnya dalam bekerja. Dan kapan? Mereka kebutuhan. Allah penuhi kebutuhan itu, tapi bawa disini, betul ya? Bawa disini. Macam menengahi seperti itu, ya. Menengahi siapa saya harap kayak ini. Ada syariatnya. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita ambil pelajaran, saya singkat aja. Ayat tersebut bisa menjadi tolok ukur. Ya. Tolok ukur tentang apa? Ya. Bahwa ternyata umatnya Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Musa berbeda. Beda dari mana? Ya. Kalau umatnya Nabi Muhammad, ya, terkhusus kepada para sahabat waktu itu yang bersama dengan Nabi Muhammad, ya, jauh berbeda dengan Bani Israel yang juga bersama-sama Nabi Musa. Jauh berbeda. Apa bedanya? Subhanallah, ya. Jadi para sahabat itu, ya, walaupun dengan mengalami ujian yang luar biasa, intimidasi, penyiksaan, fitnah, ya, mereka sabar. Mereka sabar. Bahkan harus hijrah meninggalkan hartanya pun karena rela. Ya, berangkat tidak bawa apa-apa, ya, rela mereka. Ya. Padahal berangkat itu ke sana tidak pasti hasilnya seperti apa. Dan mereka juga tidak merengek pada Nabi. Karena apa? Mereka berjalan juga tidak dikawal oleh Nabi. Bahkan Nabi pun berjalan juga pakai sembunyi. Tapi mereka dengan senang hati. Ini beda. Jadi dengan sabar. Dan juga tidak menggerutu. Ya, tidak menggerutu. Ini beda. Makanya sahabat Nabi itu, ya, sampai dijamin oleh Allah masuk surga, ya, karena kesabarannya, karena keikhlasannya, karena ketulusannya, ya, dan karena patuhnya. Ya, karena patuhnya. Apa yang menjadi perintah Nabi, samina wa ta'na. Bahkan ketika datang musuh yang kemudian orang-orang munafik Madinah itu menakut-nakuti, ya, apa sahabat mereka? Hadza ma wa'adana Allah wa Rasul. Ini sudah menjadi janji dari Allah dan Rasul. Ya, mereka tidak takut menghadapi musuh. Apa janjinya Allah dan Rasul? Ketika berhadapan dengan musuh, mati musuh suaraku. Karena memang tujuan hidup kita untuk ke surga, maka walaupun datang musuh mereka tidak takut. Ya, walaupun ditakut-takuti oleh orang munafik Madinah waktu itu. Ini sangat besar musuhnya. Ya, yaitu perang. Ini cerita perang Ahzab, yaitu perang sekutu. Ya, perang sekutu itu apa? Ya, orang-orang Quraisy itu ngajak bolong. Kasus Amerika ini ngajak Inggris, Prancis, bagaimana? Ini jenis sekutu, ya. Sekutu. Sama Ahzab itu ada sekutu, ya. Bahasanya Arabnya Ahzab, hanya sekutu. Jadi Quraisy tidak sendirian, ngajak bola dan ngepung Madinah, ya, Madinah. Alhamdulillah, untungnya ada seorang pemuda, ya, dari Persia, sekarang Iran itu, ya, Persia, ya, yang punya ide brilian mengusulkan supaya Madinah ini dibatasi, diamankan dengan membuat Honda, nama Honda,
parit. Kok parit, Pak? Parit kamu itu colok tidak parit ini. Iya. Kita itu meremehkan. Parit kan kecil ya. Bilang kayak sekolah kelas. Itu bukan parit nih, ya. Tapi dikarena sungai tidak banyu nih, ya. Sungai kering kita namanya. Kenapa? Itu sangat dalam, sangat lebar. Ya. Kenapa? Musuh bertahan di perbatasan itu, tidak bisa langsung ya, masuk. Karena dalamnya parit mana? Kadang parit soalnya. Karena dalamnya kontak itu, ya dari banyak kontak itu. Ya. Sehingga musuh tidak boleh masuk. Lalu musuh akhirnya buat apa? Membuat tenda-tenda di luar kontak itu. Ya. Jadi karena mereka orangnya banyak, ya, sambil menunggu datangnya pasukan Muhammad, ya mereka ya di perbatasan kontak itu mereka buat kemah-kemah ini. Ketika melihat jumlah musuh yang sangat besar itu, orang-orang Yahudi yang akan ke Madinah, yang sudah terikat janji untuk saling melindungi, mereka mengingkari janji. Peti dalam susah kowe ini, Pak. Peti. Wah iki aku bolong Muhammad, kawannya lewat diri. Kok kowe gitu ya? Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Ya. Akhirnya mereka membelot. Orang Yahudi membela yang di luar. Aku bolongmu, aku nak beri Muhammad, aku bolongmu gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga waktu itu pasukan Nabi Muhammad betul-betul terjepit. Kenapa? Di depan musuh yang sangat besar, di belakang juga ya bolong dan musuh. Belum orang-orang munafik. Maka ya kemudian singkat cerita ya, Allah datangkan ya, ini sebagai bentuk maka haqqan alaina nasrul mu'minin kata Allah. Sungguh hak bagi Allah untuk menolong orang-orang mukmin. Ya, sehingga Allah datangkan namanya badai gurun pasir. Badai. Jadi bukan angin biasa. Sehingga angin yang sangat besar, ya, angin itu menghancurkan semua tenda-tenda perkemahan milik pasukan kafir atau pasukan Ahzab, ya. Sehingga mereka ya sudah lari dengan langgan, tersapu oleh badai. Hasil akhirnya tidak terjadi perang karena mereka karena sudah kalah oleh angin tadi, disapu bersih oleh Allah. Ya. Ini bentuk pertolongan dalam perang Ahzab. Setelah pasukan sekutu, pasukan Ahzab tadi yang dipimpin Quraisy tadi, ya, itu mereka sudah melarikan diri, ya, dengan meninggalkan barang-barangnya karena mereka cari selamat. Kenapa? Dengan datangnya badai tadi itu, ya. Kemudian ketika Nabi ya, akan memasukkan pedangnya, dilarang oleh Allah, Muhammad, jangan kau masukkan pedangmu, kan di belakangmu ada musuh, ya, kejar mereka. Ini ya, ceritanya akhirnya orang-orang Yahudi diberi dua pilihan. Ya. Kamu bertahan di Madinah, ya, kami harus bunuh, atau kamu keluar dari Madinah. Pilihan mati atau pergi. Akhirnya mereka pilih pergi. Nah, itu akhirnya tersebar ya di mana ada yang mereka, ya, yang di Eropa, ya, itu orang Yahudi. Ya. Nah, ternyata dimanapun mereka bikin ulah, ya. Di Amerika juga bikin ulah. Dan sekarang yang mereka ada ya, dirumahkan, ya, kan dirumahkan itu oleh orang Eropa ya, oleh Inggris, Prancis, Amerika dirumahkan ke Palestina. Di sana mereka bikin ulah sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Jadi tabiat kasarnya, ya, tabiat ingkarnya, tabiat pembangkangnya itu tetap sampai sekarang bahkan malah luar biasa. Ya.
Bahkan tidaknya itu kebenciannya luar biasa pada Islam. Jadi orang-orang bangkit. Nah, ini ya. Jadi di dalam ayat tadi ditutup oleh Allah, wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum ya. Ini ya. Ini tabiat asnya muncul. Ketika mereka itu diberi enak seperti itu tidak bersyukur kepada Allah, ya, malah mereka berbuat tidak ngerti terima kasih. Sehingga mengatakan nama Tuhan, kami tidak mendolimi mereka. Walakin kanu anfusahum, mereka sendiri yang mendolimi diri mereka sendiri. Ini ya. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah ya, maka pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama ya, Allah itu sangat sayang kepada hamba-Nya. Buktinya apa ya? Buktinya ya Allah senantiasa memenuhi apa yang kebutuhan hamba. Baik hamba itu taat atau tidak taat kepada Allah. Hanya saja ya, kita sebagai hamba Allah harus tahu terima kasih. Apa wujud terima kasih yang kita kepada Allah? Ya, Allah tidak minta apa-apa kepada kita. Tidak. Ya, kitanya disuruh apa? Ya, disuruh menyelamatkan diri kita. Kenapa? Karena Allah sudah buat aturan. Ya. Fa'amma man khafa maqam, fa'amma man khafa maqam rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa'inal jannatanya. Jadi Allah sebut Allah seperti itu bagi orang yang takut ya kepada Tuhannya. Kemudian dia mengendalikan dirinya, mengendalikan untuk berbuat tidak baik, ya, sehingga dia terhindar dari perbuatan tidak baik. Dan ketika bekerja tidak menzalimi orang lain, tidak korupsi, ya. Ketika beribadah, ya, dia berusaha ibadah yang baik. Kalau sholat yang khusyuk, dan baca Al-Quran yang benar bacaannya. Kalau belum benar belajar bacaannya seperti itu. Jadi terus ya berbuat kebaikan itu sebagai syukur kepada Allah. Ini sebagai tanda apa? Ingin selamat. Jadi sekali lagi terus kalian yang punya Allah ya, kita bersyukur kepada Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan mendapatkan nikmatnya kepada kita. Jadi sekali lagi ya, betapa Allah sayang pada hamba. Walaupun hamba itu tidak beriman pun diberi oleh Allah. Ya, contohnya orang Bani Israil, walaupun tahu Allah itu sifat mereka, ya, tidak pernah berterima kasih, mudah mengerutu, ya, tidak sopan. Masya Allah ya, dengan kesabaran Nabi Musa itu ya, Allah datangkan kenikmatan biasa pada ini wujud bahwa itu sayang pada hamba. Soal endingnya nanti di akhirat nanti ya, itu tegak tetap ya. Soal di dunia semuanya dipenuhi oleh Allah ya. Tetapi nanti di akhirat itu akan ada aturan ya. Karena Allah sudah menetapkan ada surga, ada neraka. Tinggal kebaikan yang Allah berikan di dunia ini kita bagaimana sikap kita? Apa kita berterima kasih apa tidak? Kalau kita mengingkari atau melanggar syariat-syariat Allah, itu tandanya kita tidak bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita mentaati perintah Allah, mentaati syariat Allah, mentaati aturan Allah, itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Makanya bersyukur itu adalah diwujudkan dalam ketaatan kepada. Ini agak melebar ya. Jadi biasanya orang itu ketika mendapat rezeki itu ditanya syukuran, ya, syukuran. Dan syukurannya macam-macam sesuai dengan keyakinan masing-masing. Apakah seperti itu bersyukur? Oh, ya. Bersyukur itu menambah ketaatan kepada Allah. Itu bersyukur. Nah, ini Bani Israil tidak berarti bersyukur. Jika nikmat kalian seperti itu, bahkan sampai namanya mana salah turun dan langit
sehingga mereka mendapatkan makanan tanpa susah payah, tanpa bekerja. Apa? Ketika syukur. Nah, kita ingatkan jangan seperti itu. Ya. Walaupun kita sudah bekerja, jangan pernah kita merasa itu hasil upaya kita. Tapi yang harus ditanam dalam diri kita itu adalah nikmat dari Allah. Itu adalah pemberian Allah. Kalau kita merasa itu pemberian Allah, maka yang terjadi apa? Kita tidak mudah-mudah untuk mengeluarkan sembarangan. Karena ini milik Allah, Allah beri kepada kita, ya, untuk kebutuhan kita. Sehingga kita nggak akan mudah-mudah mengeluarkan untuk sembarangan. Apa sembarangan itu? Ya, misalkan maksiat, ya, sehingga Allah menjadi murka. Kemudian yang kedua, ya, sebagai wujud tanda syukur kepada Allah, ya, kita semakin rajin dalam beribadah. Di setiap ada panggilan sholat, kita upayakan segera datang. Dan kalau malam hari kita sisihkan waktu, ya, untuk mendekat kepada Allah. Ya, dan itu kita lakukan sebagai syukur kepada Allah, bukan karena ini anak para ujian, tak sholat, tak tahajud, tak lulus anakku. Ini anak para tes pegawai negeri, PNS atau P3K, tak tahajud lolos. Apa dampaknya lagi mata ini? Ya lulus, ya wes, gak tahajud mana wes. Jadi ibadahnya untuk tujuan dunia. Itu bukan bersyukur nih. Kalau soal itu soal lain. Tapi tujuan kita, ya, yang paling utama itu apa? Menyiapkan, ya. Karena di antara ciri calon penghuni surga itu rajin sholat malam. Sehingga kita sempat dalam untuk menyiapkan diri kita untuk jadi penghuni surga. Soal efek kemudian badan menjadi sehat, memang efeknya saja itu. Efek dari sholat malam, badan menjadi sehat, pikiran menjadi terang, ya. Kemudian kalau doa terkabul, itu efek duniawi. Nah, tapi yang utama bukan itu. Nah, ini kadang-kadang orang salah tujuan, ya, sehingga apa? Tidak menjadi istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama sekalian. Jadi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dan bisa tentang bagaimana Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada bani Israel tadi, tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah. Sehingga apa? Allah mencabut nikmat. Seperti apa Allah mencabut nikmatnya? Nanti insya Allah pada ayat selanjutnya, ya, bagaimana Allah mencabutnya itu. Kalau di ayat sebelumnya sudah jelaskan sebenarnya, ya, yaitu ketika mereka kemudian disuruh untuk bertaubat kepada Allah, dan taubatnya ngeri. Apa taubatnya? Apa taubatnya? Faktulu anfusakum. Apa nih? Ini taubatnya, ya. Karena ketika mereka ditinggal Nabi Musa untuk menerima wahyu, justru mereka menyembah patung anak sapi. Kan kurang ajar, ya. Sudah kayak enak ngomong, ya. Nyembah anak sapi kan juga bisa Allah. Akhirnya ketika Musa kembali disuruh taubat. Apa taubatnya? Faktulu anfusakum. Apa nih? Bunuhlah diri kamu. Jangan bunuh diri. Boten, ya. Jadi waktu itu memang mereka semua disuruh masuk ke salah satu ruangan yang gelap. Datangkan awalnya gelap. Siapa itu? Mereka yang menyembah. Karena nggak semua nyembah, betul. Semua yang menyembah itu dalam riwayat mereka diikat tangannya, dimasukkan ke dalam satu ruangan yang gelap, dan yang tidak menyembah, ya, disuruh menghukumnya, disuruh membunuh. Dalam sejarah sampai berapa? 70.000 yang lagi. Ya. Jadi saya ngeri taubatnya. Ya. Jadi taubat Bani Israel dan kita beda. Ya. Saya ngeri taubatnya. Ya,
karena apa? Sangat keterlaluan. Nah, bagi kita, ya kita cukup enak buat kita itu kalau kita mau bertobat kepada Allah. Bahkan Allah sangat membuka lebar pintu tobat kepada kita kalau kita mau bertobat. Ya. Cuman Allah katakan jangan tunda-tunda bertobat. Pasar itu ilah, jangan tunda-tunda bertobat. Sesegera mungkin. Kenapa? Kita tidak tahu ya perjalanan kita ini visinya kapan. Ada yang tahu ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Kurang yang mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.